Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari aksi demo emak-emak menyatakan Ketua KPK yang baru tidak sah. Melihat tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru 5 hari bekerja setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, sudah menetapkan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Masih banyak perkara korupsi yang duluan masuk ke KPK belum diapa-apakan. Sebagai pertanda Ketua KPK yang baru, Setio Budianto diduga menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo. Karena mantan Presiden Joko Widodo sangat benci kepada Megawati Soekarno Putri dengan 2 alasan. Sejak mantan Presiden Joko Widodo minta jabatan presidennya 3 periode atau dilanjutkan sampai tahun 2027, ditolak Megawati Soekarno Putri dengan alasan bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi hanya memperbolehkan 2 periode. Padahal mantan Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Kedua, setelah Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat mantan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena mengkhianati PDIP sebagai kader PDIP, tetapi mendukung calon Presiden Prabowo Subianto tanpa sepengetahuan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Atas pemecatan tersebut, mantan Presiden Joko Widodo sangat marah melakukan balas dendam kepada Megawati, membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut hancur lewat Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara menetapkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Demikian juga mantan Menteri Kehakiman Yasona Lawli sebagai tersangka. Melihat tindakan Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terlalu berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi atas lawan politiknya, sampai emak-emak melakukan aksi demo menuding Ketua KPK tidak sah karena Presiden Joko Widodo 2 bulan sebelum pensiun mengusulkan 10 orang pansel kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih sebanyak 5 orang terdiri Ketua KPK, Wakil Ketua, 3 orang anggota KPK, sehingga mantan Presiden Joko Widodo bisa menginstruksikan Ketua KPK Setio Budianto untuk menjadikan lawan politiknya menjadi tersangka karena Ketua KPK Budianto dan yang lainnya sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo. Berakibat KPK tidak adil dalam menyelesaikan perkara korupsi. Seharusnya Ketua, Wakil Ketua, dan 3 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diusulkan Presiden Joko Widodo ke 10 pansel tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan 3 anggota KPK, karena yang menggunakan atau menggerakkan anggota KPK yang baru adalah Presiden Prabowo Subianto mulai tahun 2014 sampai tahun 2029, berakibat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lebih taat kepada mantan Presiden Joko Widodo dibandingkan kepada Presiden Prabowo Subianto, berakibat rusak sistem penegakan hukum terkait masalah korupsi. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto segera mengganti Ketua, Wakil Ketua, dan 3 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan orang lain yang dekat dengan Presiden Prabowo Subianto yang dapat dikendalikan sesuai kehendak Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja disangsikan Prabowo Subianto diduga tidak berkenan mengganti Ketua, Wakil Ketua, 3 anggota KPK yang baru karena Presiden Prabowo Subianto sudah berhutang budi besar
kepada mantan Presiden Joko Widodo ketika memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah banyak melakukan pengorbanan mantan Presiden Joko Widodo dalam dua hal, yaitu: satu, mulai melanggar aturan hukum pertama kali menjadikan Gibran Rakabuming calon Wakil Presiden padahal umurnya baru 35 tahun. Sedang syarat Wakil Presiden minimal berumur 40 tahun. Untuk mengatasi kekurangan umur mantan Presiden Joko Widodo dengan mempengaruhinya dan minta kepada besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan permintaan besannya Presiden Joko Widodo. Lalu Anwar Usman lewat Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, bertentangan dengan aturan DPR mengenai umur Wakil Presiden minimal umur 40 tahun. Tetapi semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah karena semua aparat negara sebagai bawahan mantan Presiden Joko Widodo. Bila sampai ada aparat negara menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah, kemungkinan besar akan dicopot dari jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sejalan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Dengan alasan tersebut, semua aparat negara terlebih Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan berat hati terpaksa menerima calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendampingi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Ketika bertempat di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena semua aparat negara termasuk Presiden tidak boleh ikut kampanye, harus netral kepada ketiga calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut. Tiga, menginstruksikan kepada seluruh aparat negara baik PNS, aparat penegak hukum, menginstruksikan mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 4. Mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi-bagi kepada masyarakat di depan Istana Negara, serta melibatkan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat itu merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, turut membagi bansos berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga melibatkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional merangkap Menteri Perdagangan untuk membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Harapan saya begitu besarnya pengaruh mantan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dalam aksi lemak-lemak menuduh Ketua KPK yang baru tidak sah dalam memberantas korupsi supaya Presiden Prabowo Subianto mengganti Ketua KPK yang baru demi terciptanya penegakan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja diduga Presiden Prabowo Subianto tidak mau mengganti Ketua KPK yang baru karena Presiden Prabowo Subianto sudah banyak jasa mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sekian dan terima kasih.